Matius 15 ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat memperhatikan kita, sangat memperhatikan kehidupan kita, saudaraku. Dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Yesus memberi makan 4.000 orang, menunjukkan betapa Dia sangat berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, ketika kita memiliki kerinduan besar kepada Tuhan, memiliki harapan-harapan besar kepada Tuhan, karena mereka sudah 3 hari, mereka sudah tidak 3 hari mengikut Yesus dan mereka belum makan. Tuhan mengatakan, jangan mereka nanti pulang dan mereka pingsan di tengah jalan. Sudah 3 hari mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ada keuntungan besar bagi kita ketika kita ikut Tuhan. Sekalipun mungkin menderita, sekalipun mungkin kelaparan, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan berbelas kasihan, menyatakan mujizatnya. Sehingga Tuhan mengatakan, "Berapa roti ada padamu?" Murid-murid mengatakan, "Guru, ada 7 roti pada kami. Dan ada beberapa ikan-ikan kecil." Dan dengan kuasanya yang sangat besar, Dia mengucap syukur, sehingga roti dan ikan-ikan itu berlipat ganda di tangan Yesus, berlipat ganda di tangan Mesias, di tangan anak Allah. Ketujuh roti dan ikan-ikan kecil itu berlipat ganda di tangan Yesus. Karena Dia sumber mujizat, Dia sumber kehidupan. Sehingga mampu memberi makan 4.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tentu yang mengiringi Yesus itu bukan hanya laki-laki, tetapi ada perempuan, ada anak-anak. Bahkan orang tua ada yang mengikutinya. Bayangkan Bapak Ibu, dari 7 roti dan hanya beberapa ikan kecil di tangan Yesus itu berubah menjadi banyak sekali, memberi makan. Kalau perkiraan saya itu 10 ribuan orang, 4.000 laki-laki,
4.000 perempuan, 2.000 anak-anak, dan yang lainnya. Dan itu masih sisa 7 bakul penuh. Masih sisa 7 bakul. Di tangan Kristus ada mujizat. Bahkan sebelum perikop ini, sebelum bacaan firman Tuhan tadi, Yesus juga sudah melakukan mujizat yang sama dengan jumlah yang lebih fantastis lagi, 5.000 orang laki-laki. Itu ada dalam Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita aman di dekat Tuhan. Mungkin ketika kita mengikut Tuhan itu, kita kesulitan, kita kepayahan. Bahkan mereka kelaparan selama 3 hari, tidak memiliki makanan. Tetapi mereka terus ikut Yesus. Mereka percaya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang dahsyat, yang berasal dari Yesus, yang ada pada Yesus. Mereka terus mengikuti Dia. Mereka percaya, meskipun pada tingkat tertentu mereka akhirnya undur ketika Yesus semakin meningkatkan pengenalan mereka kepada Yesus dengan memberitahu mereka bahwa Dia berasal dari Allah. Iman mereka diuji dan banyak yang undur. Jadi memang mengikut Yesus itu harus berjuang. Harus berjuang. Harus berjuang. Tetapi percayalah, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Pasti dipelihara. Banyak persoalan, banyak pergumulan di hidup kita. Tetapi ketika kita tetap mengiring Yesus, tetap mengikuti Yesus, pada waktunya Tuhan akan menyatakan mujizat, menyatakan pertolongannya. Kita akan bersuka cita. Kita akan dihiburkan. Kita akan diberi kelegaan. Kita dipuaskan. Penantian kita tidak akan sia-sia. Keputusan kita mengikuti Yesus tidak akan sia-sia. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menyerah, maju terus. Berjuang terus, minta kekuatan darinya agar tetap melekat kepadanya. Waktu Tuhan yang terbaik. Ketika waktunya sudah tepat menurut hikmat Allah, menurut Tuhan, mujizat itu akan dinyatakan. Kerinduan kita selama ini akan dinyatakan. Doa-doa kita akan dikabulkan. Pertolongan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Sehingga Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Dan kita bersuka cita. Kita berbahagia karena kebaikannya, karena berkat-berkat Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Tetap percaya, tetap maju. Jangan menyerah, jangan lemah. Tetap perkuat diri, maju terus. Pergumulan banyak, tantangan banyak. Baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Bisa melemahkan kita. Kita harus perintahkan kepada jiwa kita, hai jiwaku, bangkitlah, kuatlah di hadapan Tuhan, pujilah Tuhan, muliakan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Semua itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.